Ya, jadi di video ini kita akan melanjutkan pada bagian sebelumnya ya. Sebelumnya kita membahas tentang penalaran logis, sedangkan di bagian selanjutnya atau di bagian ini kita akan membahas tentang penalaran analitis ya. Ya, kita kaji ulang dulu tentang tes penalaran formal ya. Jadi penalaran merupakan proses berpikir yang menghasilkan suatu pengetahuan berdasarkan fakta-fakta tertentu, kemudian ditarik kesimpulannya. Penalaran berhubungan dengan kegiatan berpikir, bukan perasaan. Oke, tes penalaran formal ya seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya bahwa terdapat dua jenis tes penalaran, yaitu tes penalaran logis dan tes penalaran analitis. Ya, jadi di video ini kita akan membahas tentang tes penalaran analitis setelah di video kemarin kita telah membahas tentang tes penalaran logis. Ya, jadi tes penalaran analitis merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan penalaran dengan menelaah atau menganalisis pernyataan-pernyataan yang disebutkan kemudian dicari kesimpulannya. Penalaran jenis ini hampir sama dengan penalaran logis. Namun, soal penalaran analitis lebih rumit cara pengerjaannya ya. Soal yang disajikan biasanya berdasarkan cerita panjang yang telah dipaparkan sebelumnya. Soal tersebut harus dianalisis dan dipahami agar dapat menentukan jawaban terhadap soal-soal yang diberikan. Jawaban tidak terdapat secara eksplisit atau gamblang dan tampak jelas ya, teman-teman, sehingga kita harus memiliki kemampuan penalaran dalam menganalisis soal, itu ya sangat penting ya. Ya, di sini ada tips dan triknya. Yang pertama, kita baca soal sekilas lalu tentukan kata kunci atau pokok bahasan dalam soal. Yang kedua, tentukan subjek atau objek yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut ya. Yang ketiga, buatlah diagram, tabel atau bagan yang memudahkan ya kita untuk menganalisis dan memahami permasalahan yang dijelaskan dalam soal. Ya, yang keempat, jawablah pertanyaan dalam soal berdasarkan diagram atau tabel yang telah kita buat ya teman-teman. Ya, kita akan masuki latihan soal dalam penalaran analitis ya teman-teman. Sebelum kita masuki latihan soal, alangkah baiknya kita menyiapkan kertas cakaran untuk memudahkan kita untuk menjawab soal-soal dari tes penalaran analitis ini ya teman-teman. Oke, kita ke soal pertama. Nah, di soal ini biasanya akan ada soal yang memiliki instruksi yang sama, namun di soal yang berbeda. Jadi alangkah baiknya kita memang cakaran kita dapat kita ketahui di mana letaknya teman-teman. Semoga teman-teman dapat mengerti maksud saya. Ya, contohnya saja di soal seperti ini. Soal nomor 1 sampai 4 berdasarkan informasi yang sama ya. Jadi kita harus catatnya dengan baik ya. Kita baca, kita simak ya. Rini, Rina, dan Rida menempati satu rumah kontrakan ya. Mereka memiliki tugas untuk membersihkan halaman rumah setiap pagi dalam setiap minggunya dengan ketentuan Rini memiliki jadwal kuliah pada hari Senin pagi dan Rabu pagi sehingga dia tidak bisa menyapu pada hari itu. 2. Rina harus mengajar di sekolah pada hari Kamis dan Jumat pagi. Yang ketiga, Rida bisa menyapu halaman selain hari Selasa dan Sabtu. Ya, piket menyapu halaman setiap hari harus dilakukan oleh 2 orang, kecuali pada hari Minggu dilakukan oleh 3 orang ya teman-teman. Ya, jadi silahkan cakar dulu. Kita kelompokkan masing-masing. Ya, jika sudah, ya teman-teman boleh pause ini jika ingin cakar dulu, tapi jika ingin melanjutkan, ya boleh tentu saja. Kita lanjutkan ya ke soal nomor 1. Berapa kali setiap orang memiliki tugas menyapu dalam setiap minggunya? Ya, betul ya. Jawabannya adalah D, 5. Ya, inilah tabel yang tadi saya maksudkan. Ini contohnya ya, teman-teman bisa berkreatif ya. Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, kita membuat tabel dulu yang tidak bisa piket pada hari tersebut. Ya, yang tidak bisa, hari Senin Rini, ya hari Selasa Rida, hari Rabu Rini, Kamis Rina, Jumat Rina, dan Sabtu Rida. Ya, nama-nama ini yang tidak bisa piket pada hari tersebut atau tidak bisa menyapu pada
hari tersebut. Nah, setelah berdasarkan tabel yang sebelah kiri ini, maka bisalah kita buat tabel yang kedua, yakni jadwal menyapunya. Ya, inilah jadwal menyapunya, sehingga kita dapat hitung setiap orang berapa kali menyapu dalam setiap minggunya. Ya, jawabannya adalah ya 5 kali ya. Ya, clear? Jika clear, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kapan saat Rini dan Rida memiliki tugas menyapu bersama-sama? Ya, jawabannya apa teman-teman? Silakan periksa tabel buatannya. Jawabannya adalah C ya. Jawabannya Kamis dan Jumat. Oke. Info ini padahal kita buat cuma 1-2 tabel ya teman-teman, tapi kita bisa menjawab sampai 4 pertanyaan. Ya. Soal nomor 3. Jika pada hari Senin dan Selasa Rida sakit, siapa yang harus melakukan piket seorang diri? Ya, berdasarkan tabel yang telah kita buat, teman-teman, ya jawabannya adalah C, Rina ya. Ya, kita lihat pada hari Senin dan Selasa. Ya, Senin Rina dan Rida. Jika Rida sakit, maka yang harus melakukan piket seorang diri adalah Rina. Sedangkan hari Selasa, Rida tetap sakit, tapi bukan piketnya. Jadi Rini dan Rina tetap piket pada hari tersebut. Ya, jadi jawabannya C. Nah, kita ke soal 4. Jika jadwal kuliah Rini hari Senin minggu ini diubah menjadi hari Sabtu, apa yang akan terjadi? Ya, ya berdasarkan tabel yang telah kita buat, sehingga yang terjadi ialah Rina akan piket sendirian ya. Ya, jawabannya adalah A. Kita ke soal nomor 5. Harga parfum X lebih mahal daripada parfum Y. Harga parfum Z 2 kali lipat dari harga parfum Y dan tidak melebihi harga parfum X. Ya, jadi maksudnya apa teman-teman? Ya, berdasarkan penalaran analitis, maka jawabannya adalah ya, kita urutkan ya harga parfum dari yang paling tinggi ke rendah adalah X, Z, dan Y. Dengan demikian parfum Y memiliki harga yang paling murah ya. Ya, informasi ini akan menjawab pertanyaan nomor 6 sampai nomor 9 ya. Jadi kita akan membuat cakaran lagi teman-teman. Perpustakaan kampus menyediakan berbagai macam buku yang dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, yaitu buku ilmu murni, ilmu terapan, dan buku fiksi. Ketiga kategori tersebut disusun dalam 3 rak dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, rak buku ilmu murni terletak di sebelah kiri rak buku fiksi dengan jarak 6 langkah kaki. Rak buku ilmu terapan di sebelah kanan rak buku fiksi dengan jarak 4 langkah kaki. Rak buku fiksi berada di kiri sebuah meja dan kursi dengan jarak 10 langkah kaki. Ya, silahkan dicakar. Jika sudah, kita silahkan lanjutkan. Nah, di sini soal nomor 6. Urutan rak buku ilmu murni, ilmu terapan, fiksi, dan meja kursi dari kiri ke kanan yang benar adalah, jawabannya apa teman-teman? Ya, jadi berdasarkan dari cakaran yang telah kita buat, maka jawabannya adalah B ya. Ya, jadi kita dapat membuatnya seperti ini ya. Ya, rak buku, buku murni, buku fiksi, buku terapan, dan meja dan kursi ya. Kita ke soal nomor 7 ya teman-teman. Ya, jika Lukman yang sedang duduk di kursi ingin mengambil buku ilmu murni, berapa jarak yang harus ditempuh? Ya, jawabannya adalah C ya, 16 langkah kaki.
6 tambah 4 tambah 6 ya. Jadi 16 langkah kaki. Nah, kita ke soal nomor 8. Jika rak buku ilmu terapan dan rak buku fiksi ditukar, berapa jarak antara rak buku fiksi dengan meja dan kursi? Ya, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah B ya. Di sini kita dapat menukarnya dari buku terapan dan fiksi, sehingga dari meja dan kursi jaraknya eh, meja dan kursi dengan buku fiksi adalah 6 ya, 6 langkah kaki. Kita ke soal nomor 9. Jika rak buku ilmu terapan dipindahkan 6 langkah ke kiri, bagaimanakah susunan rak buku dari kiri ke kanan? Ya, jawabannya apa teman? Ya, jawabannya adalah A ya. Kita dapat melihatnya pada ilustrasi. Ya, buku murni, buku terapan, buku fiksi, meja dan kursi. Ya. Kita ke soal nomor 10 ya, teman-teman. Lampu 5 watt merek X lebih terang daripada lampu 5 watt merek Z. Lampu 5 watt merek Y kurang terang dibandingkan lampu Z ya. Jadi 5 watt ini kan sama-sama 5 watt semuanya. Jadi kita hiraukan saja teman-teman. Jadi kita dapat mengetahui bahwa ada lampu merek X lebih terang daripada lampu merek Z dan lampu merek Y kurang terang dibandingkan lampu Z. Ya, jadi apa kesimpulan yang dapat kita ambil teman-teman? Ya, jadi kita dapat mengurutkan ya, mulai dari yang paling terang menuju ke yang paling redup ya, atau kurang terang. Ya, jawabannya A ya. Nah, di sini juga ada pembahasannya. Urutan lampu dari yang paling terang adalah X, Y, Z. Teman-teman, clear ya? Jika ada yang mengganjal di pikiran teman-teman atau ada penyampaian saya yang salah, silahkan komen di komentar ya, sangat terbuka. Oke, baiklah itulah tadi video dari tes penalaran analitis. Ya, jadi pengalaman saya mengikuti tes literasi dan numerasi untuk penalaran ini banyak banget ya soalnya teman-teman berdasarkan saya cari-cari di internet juga untuk soal literasi dan numerasi pasti ada masuk tes penalaran seperti ini. Jadi jika tadi dianggap mudah, jadi teman-teman dapat mencari berbagai soal lagi tentang penalaran ataupun tes analisis maksud saya tes literasi dan numerasi lebih banyak lagi ya atau soal-soal yang lebih hot ya. Jadi sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih.